Ibu-ibu, gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelumnya kita ucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita berkumpul lagi dalam keadaan sehat, Ibu ya. Dalam lanjutan materi tentang bagaimana kita mencegah atau menangani daripada stunting ya Bu Ibu ya. Oke, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari modul 8, modul lanjutan tentang mendukung pemetaan potensi dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Ibu-ibu ya. Ya, di sini sebelumnya kita mungkin mempelajari kemarin langkah 12, nah sekarang kita akan masuk ke langkah 13 tentang pemetaan kemampuan sesi 13 maksud saya ya, tentang pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar kita. Nah, jadi sebelumnya kan kita akan mendiskusikan tentang ini Bu ya, apa aja pemetaan diantaranya ada 3 ini. Nah sebelumnya saya mohon ibu-ibu, kemarin kan sudah kita bagi kelompok ya. Nah sekarang silahkan duduk masing-masing kelompok, ada 3 kelompok ya Bu ya. Satu yang kelompok A di sini, kelompok B di sini dan kelompok C di sini. Jadi silahkan ibu-ibu ya. Ya silahkan Bu Ibu ya, pelan-pelan saja. Oke sudah semuanya ya. Oke. Jadi kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana kita memetakan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Nah, di sini itu Bu ya. Dari peserta masing-masing, dari kelompok masing-masing kita akan bagi 3. Nah, kelompok A nanti mendiskusikan. Nah, sebelumnya cuman kita harus menggambarkan dulu denah. Nah, ibu-ibu gambar dulu. Itu kan sudah pegang kertas masing-masing. Nah, sekarang silahkan gambar denah lingkungan sekitar ibu. Misalkan ada kebun, di situ ada rumah siapa, ada list siapa aja, kemudian fasilitasnya ada apa di lingkungan sekitar. Nah, silakan ibu-ibu sambil digambar ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah digambar, nah di situ ada 3 sumber daya. Nah saya tugaskan ke yang A, sumber daya tentang lingkungan alam. Nah, lingkungan alam, sumber daya alam ya Bu Ibu ya. Nah, sumber daya alam itu apa aja manfaatnya? Itu yang bisa kita gunakan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, itu yang A ya gunanya ya. Yang A tugasnya itu. Kemudian yang kelompok 2 atau kelompok B itu lingkungan sosial ya, sumber daya sosial ibu-ibu ya. Nah, itu bagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa apa yang bisa kita ambil dalam rangka yang kita bisa manfaatkan dalam rangka pencegahan atau penanganan stunting gitu ya. Itu yang sosial ya, sumber daya sosial. Nah, kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia. Nah, itu yang C ya, sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini siapa aja di lingkungan sekitar kita, itu orang, berupa orang, itu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita menjadi manfaat bagi kita dalam proses atau pencegahan dari penanganan stunting. Kira-kira seperti itu Ibu ya. Nah, silahkan sekarang diskusikan. Silahkan ibu-ibu diskusikan masing-masing kelompoknya. Nah, kira-kira apa saja gitu. Kalau misalkan lingkungan alam itu apa? Kemarin kan sudah kita pelajari Bu ya. Kemudian lingkungan sosial itu apa? Kemudian lingkungan sekitar, misalkan keluarga atau siapa saja. Nah, nanti setelah itu ibu-ibu nulis di sini atau saya bantu tulis lah. Ibu-ibu silakan menyampaikan kalau sumber daya alam itu apa, manfaatnya apa bagi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Ya, ibu ya silakan diskusikan ibu ya. Nah, saya kasih waktu ya sekitar 1-2 menit lah ya ibu ya. Silakan ibu-ibu. Oke, selesai ibu-ibu ya. Oke, nah sekarang silakan kelompok A. Kira-kira lingkungan alam apa ibu-ibu? Sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan? Nih, saya bantu tulis di sini. Contoh, silakan ibu-ibu. Ada yang bisa? Ada? Oke. Di kelompok A, sumber daya alamnya misalkan katanya lingkungan misalkan lahan. Lahan manfaatnya apa? Bercocok tanam. Oke. Untuk sayuran, membuat makanan bergizi ya. Oke, beri aplaus dong untuk kelompok A ya.
Oke, terima kasih. Sekarang coba yang B, lingkungan sosial. Apa kira-kira Ibu lingkungan sosialnya? Ada? Lingkungan sosial ada contohnya? Ada? Oh belum. Ayo sekarang yang ini dulu lah, yang sumber daya manusia. Silakan. C. Apa sumber daya manusia? Oh iya, keluarga. Misalkan ayah, orang tua kita. Misalkan ini ya, misalkan orang tua atau keluarga. Apa mereka ini manfaatnya bagi kita? Membantu kita dalam proses penanganan stunting. Apa misalkan? Membantu kita dalam memberikan pendidikan kepada anak. Nah, boleh. Misalkan membantu mengajarkan anaknya berhitung misalkan. Oke. Misalkan itu ya. Nah, lingkungan sosialnya apa kira-kira ibu-ibu? Lingkungan sosialnya. Ya udah ketemu ibu-ibu jawabannya? Oke, misalkan apa? Bantuan sosial. Bantuan sosial. Manfaatnya bisa untuk bisa membantu kita untuk mendapatkan bahan pokok yang bergizi. Oke, beri aplaus dong buat ibu-ibu semuanya ya. Oke. Jadi semuanya ini betul ya ibu-ibu. Jadi bahwa dalam proses pencegahan dan penanganan stunting itu ada 3 tadi. Contohnya diantaranya ada, kalau misalnya di sekitar kita ada lahan, ada tanaman, ada sayuran yang itu bisa bermanfaat dalam pencegahan stunting ya ibu-ibu ya. Oke. Nah kemudian ibu-ibu dari sini bahwa lingkungan sekitar kita itu memiliki potensi ya Bu ya, bahwa lingkungan sekitar itu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pencegahan dan penanganan stunting ya. Jadi itu diantaranya misalkan kalau misalkan ini ada lingkungan alam, lingkungan sosial, sumber daya manusia. Nah itu tolong disampaikan kepada keluarga kita ya Bu Ibu ya, tetangga kita. Jadi agar mereka bisa bermanfaat bagi kita dalam proses pencegahan dan penanganan stunting. Nah kemudian juga apa rencana ibu-ibu gitu terkait dengan proses pemetaan diri tadi ibu-ibu ya. Nah dalam pencegahan stunting jadi ibu-ibu harus punya skema gitu, ibu punya denah apa aja sih. Nah jadi dari gambaran ini ya ibu-ibu ya. Nah kemudian yang sudah kita sampaikan bahwa ibu-ibu juga tolong ditulis nanti di rumah tentang tabel janji diri ya ibu ya. Jadi ditulis di rumah, nanti juga dikumpulkan ke saya tentang tabel janji diri. Kemarin sudah saya sampaikan ya tentang tabel janji diri. Nah kemudian juga yang ingin saya sampaikan bahwa ibu-ibu kan sekarang dapat bantuan sosial. Nah tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam proses pencegahan dan penanganan stunting. Buatlah untuk membeli beras, untuk membeli bahan-bahan yang bergizi untuk anaknya ibu-ibu, untuk keluarga ya. Jangan sampai diberikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah itu ibu-ibu ya. Nah jika ibu-ibu kurang paham tentang bagaimana pencegahan dan penanganan stunting, ibu-ibu bisa menghubungi saya atau layanan kesehatan yang lain, misalkan posyandu, dinas sosial, atau misalkan pendamping-pendamping kasus yang lain ya ibu ya. Silahkan dihubungi. Nah kemudian juga bahwa di sini kita itu punya potensi, punya kemampuan diri. Apa itu potensi? Potensi itu kemampuan yang sudah terlihat atau tidak terlihat atau yang belum kita sadari. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau potensi diri itu apa? Nah, potensi diri itu sama. Potensi diri itu kemampuan kita yang sudah kita sadari atau yang sudah kita lakukan. Gitu. Yang sudah kita sadari atau yang sudah kita lakukan, yang kita bisa gunakan untuk membantu atau bermanfaat baik dari kita ataupun orang lain. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi potensi keluarga. Apa itu potensi keluarga? Yaitu tadi kemampuan diri yang secara sadar atau tidak sadar, yang sudah terlihat atau tidak terlihat, yang sudah dimiliki keluarga. Itu pada intinya. Kemudian juga ada kemampuan lingkungan sekitar. Itu tadi sesuatu yang terlihat atau tidak terlihat yang bisa kita manfaatkan dalam rangka proses atau pencegahan stunting.
Nah, kira-kira seperti itu ya contoh. Di sini ada beberapa contoh ya Bu ya. Nah, itu tadi udah dicontohin, ada lahan, ada orang tua, ada bantuan sosial, banyak sekali Ibu ya tentang sumber daya atau potensi dari lingkungan alam, lingkungan sosial, sumber daya manusia yang bisa kita akses dalam rangka pencegahan penanganan stunting. Kira-kira seperti itu Ibu ya. Terima kasih. Mungkin untuk pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan saya harapkan manfaatkanlah bantuan sosial yang Ibu terima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya. Kurang lebih dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.